Siapa kita? Kompak! Siapa kita? Kompak! Selamat ulang tahun Komisi Bapak Pok Pesona Indah ke-30. Selamat. Berdoa untuk makan kita. Mari kita berdoa. Ini. Ya, Cara bebasnya lebih ke bakar-bakar sih, lebih ke kita barbekyuan, sharing. Mungkin nanti Pak Joko mungkin bisa dipandu atau seperti apa gitu. Bakar-bakarnya udah ada jagung, udah ada banyak ya Pak ya? banyak. Mah, tinggal dimakan aja udah. Pilih mau yang mana? Mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila mencintaimu hingga Kalau begitu ditambah salah satunya ditambah. Oh iya. Jadi rusak. Kita ada Pak Ketua nih Pak. Kasih jatah nih Pak Ketua. Tadi celana panjang dan batik kan? Itu sudah sekali ya? Ya sesuai semua ya. Kayak sopan ya Pak? Iya. Memang sudah dipersiapkan Tuhan. Bisa. Dari sore udah rapi. Ayo. Bapak Ibu. Katanya tadi ya. Masuknya di rumah. Kayaknya. Iya udah ini tamu rumah. Semua. Bagus aja. Ini gara-gara puding ini kayaknya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan masih kita rasakan. Lebih di malam ini kita akan menyantap makan malam kita. Untuk itu sebelum kita makan bersama makanan ini, saya mohon Bapak Pendeta Abi untuk berdoa untuk kita semua. Ya, kita siapkan hati kita Bapak-bapak untuk menerima jamuan kasih malam. Mari kita berdoa. Tidak akan pernah berhenti hati dan mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena ketika kami boleh merasakan kekuatan sampai pada saat ini, semata-mata kami imani karena Tuhan mengasihi kami sebagai persekutuan Komisi Bapak Pok Pesona Indah. Terima kasih Tuhan.
ini untuk kita boleh sama-sama sukacita merayakan. Mungkin ini yang pertama setelah pandemi kita bisa keluar kali ya, Komisi Bapak juga, jadi bersyukur juga. Komisi Ibu, mungkin ibu-ibu juga nggak ada di sini, jadi mungkin bapak-bapak juga bisa relax lah gitu ya. Sekali-kali bolehlah bujangan. Oke, kita mau mempersiapkan hati kita. Bapak-bapak sekalian boleh ambil saat teduh sejenak. Bergoyang-goyangkan badan dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita boleh berekspresi kepada Tuhan. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Jadi kita juga harus tahu pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kita coba ya. Happy ya ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih Tuhan. Begitu kami berbahagia pada hari ini, karena Engkau beri waktu kepada kami untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui perayaan ulang tahun yang kami tidak buat di Bonang, tetapi kami ingin membuat di tempat lain, dan hari ini kami boleh rasakan itu Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu. Ya, memang itu yang harus dipertahankan, dan itu janji, ya, itu janji sebenarnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang hero, karena kita ingin disebut, anak kita mau sebut, wow luar biasa papaku pahlawan, luar biasa papaku hebat, luar biasa dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Ya. Tapi kalau sebaliknya, nah, itu yang berbahaya. Emang papa siapa sih? Hati-hati kan seperti itu. Namun yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan nanti ketika kita kembali, anak kita akan menyebut kita pahlawan. Jadilah pahlawan Kristus yang setia di dalam Tuhan. Jadilah pahlawan Kristus untuk keluarga, secara khusus pahlawan Kristus bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun Komisi Bapak Popdasana Indah yang ke-30. Kasih Tuhan bersama dan menyertai hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persekutuan Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan begitu indah kita renungkan bersama malam hari ini. Berjanjilah di dalam hati kita masing-masing bahwa saya sebagai seorang Bapa, saya siap menjadi hero untuk keluarga dan secara khusus anak-anak kita. Katakan amin.
Jika bapak-bapak yang mempercayai perkataan berkat ini, diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, Amin. diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, Amin. diberkatilah pasangan hidupmu, Amin. diberkatilah tujuan dan harapan hidup, Amin. diberkatilah persekutuanmu. Amin. Kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan, terimalah berkatnya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pembaharu kehidupan kita Roh Kudus, menyertai kehidupan kita bersama-sama, menyertai persekutuan Komisi Bapa Pokda Sana Indah, mulai malam hari ini, kekal untuk selamanya. Amin. Ya, semua komisi Bapak boleh di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu kompak, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Live loh. Hari ini live ya. Hari ini kita berbahagia karena Komisi Bapak boleh menginjak usianya yang ke-30. Dan kita berharap tidak hanya sampai di usia 30 tahun, tapi 31 dan seterusnya. Tuhan selalu memberkati Komisi Bapak dan pelayanannya. Amin. Terima kasih juga untuk dukungan Bapak-bapak semua di dalam berjalannya acara ini sehingga hari ini boleh terjadi. Amin. Sekarang kita mau dengar dari Pak Lukas selaku Ketua Majelis. Silakan. Semoga lilinnya nggak cepat mati. Bapak-bapak sekalian, mewakili Gereja Pokda Sana Indah dan Jemaat Gereja Pokda Sana Indah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-30. Dan buat Komisi Bapak, semoga perayaan hari ulang tahun yang ke-30 ini membawa sukacita buat kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Jika kita melihat di setiap hari ulang tahun, biasanya di titik itu kita merefleksikan diri apa yang sudah kita lakukan selama sekian tahun. Kalau Komisi Bapak hari ini berulang tahun yang ke-30, mungkin kita bertanya dalam diri kita apa yang sudah kita perbuat buat jemaat, buat keluarga, dan buat lingkungan kita selama 30 tahun ini, dan apa yang akan kita lakukan untuk perjalanan hidup ke depan. Di momen itu, di ulang tahun itu, biasanya di titik itu kita berefleksi, banyak hal yang kita merefleksikan diri. Dan saya luar biasa tema yang diangkat pada malam hari ini, My Father is my hero. Papaku, papiku, ayahku adalah pahlawanku.
Semoga kita semuanya bisa menjadi pahlawan di tempat kita berkarya, di tempat kita bekerja, maupun di tempat pelayanan kita di tengah-tengah keluarga. Hidup Komisi Bapak Gereja Pembina. Amin. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong akarnya. Potong akarnya, potong akarnya, potong akarnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi piringnya. Bagi piringnya, bagi piringnya, bagi piringnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi akarnya, bagi akarnya. Boleh dipotong, Mak. Boleh dipotong atau dikasih ya. Tuhan berkati. Dipotong di sana, Pak. Udah. Beda. Dokumentasi. Iya, CNN. Masih CNN. Oke. Potongan kedua. Silakan. Baru ngopi lagi nanti. Baru ngopi lagi. Ini untuk Pak Ketua Majelis. Terima kasih untuk dukungannya Pak Ketua. Sama-sama. Silakan. Ketuanya dulu. Saya yang motong. Iya, siap. Ketuanya dong. Apa nih kan? Oh iya. Silakan juga dipotong. Ini saya serahkan ke Pak Ketua. Ya. Silakan. Silakan. Potong atau disingkirkan menjadi juga boleh. Enggak boleh dimakan. Inilah kisah cerita anak bungsu yang meminta warisan dan yang menjadi miliknya kepada ayahnya dan pergi menghamburkannya kepada di tempat lain, dan akhirnya dia menyadari sesudah itu dia kembali. Ayah, saya ingin meminta warisan yang menjadi milik saya. Saya akan pergi merantau jauh dan mencari kehidupan di luar. Akhirnya dengan meminta kepada ayahnya, karena ayahnya mengasihi, ayahnya berbagi warisan. Baiklah anakku, kalau memang itu keinginanmu, ayah akan berikan yang menjadi bagianmu. Setelah menerima warisan itu, anak itu keluar dari rumah dan membawa warisan itu untuk berfoya-foya. Bulan demi bulan berganti. Akhirnya waktunya bagi anak bungsu menerima petaka dari perbuatannya. Dia kehilangan semua harta dan menghabiskannya. Dia teringat bahwa di rumahnya begitu banyak harta, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Dengan rasa bersalah dan ingin bertobat, anak bungsu kembali kepada keluarganya. Apakah saya masih bisa diterima di dalam keluarga? Aku menyadari kesalahanku, begitu banyak dosaku. Tapi apapun yang terjadi, saya harus dan memohon pengampunan dari ayah. Saat itu juga anak bungsu memohon pengampunan dari orang tuanya.
Ayah, ayah, ini aku, anakmu. Maafkan aku, ayah. Aku telah berdosa dan bersalah, baik di hadapan orang tua maupun Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak lagi layak menjadi anakmu. Anakku, engkau tetap anakku. Apapun yang sudah telah kau lakukan, ayah telah memaafkanmu. Ini rumahmu. Pelayan, tolong ambil domba yang paling tambun dan masaklah, karena anakku yang hilang sudah kembali. Buatkan pesta yang meriah untuk menyambutnya. Seketika itu juga terjadilah pesta pora di rumah. Namun anak sulung melihat dan menyimpan dendam dan sakit hati. Masuklah dia menghadap ayahnya. Ayah, aku sudah bekerja sekian lama, bertahun-tahun bersama dengan ayah. Belum pernah sekalipun aku dibiarkan pesta seperti ini. Padahal dia sudah menghabiskan harta ayah dengan berboya-boya dengan perempuan-perempuan sundal. Tetapi ayah menyebutnya kembali. Anakku, adikmu yang hilang sudah kembali. Dia merasa bersalah. Dia mau bertobat. Terimalah dia. Bukankah harta ini semua milikmu? Akhirnya anak bungsu diterima kembali. Dia meminta ampun. Dia memohon sehingga belas kasihan ayah dan saudaranya, anak kekasih si bungsu, bisa diterima kembali sebagai keluarga. Demikianlah cerita singkat dari anak bungsu yang boleh menghamburkan harta orang tuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Esau, kesini dulu. Ya Bapak. Esau, kamu lihat Bapak sudah semakin tua. Sebentar lagi Bapak akan mati. Tolong masakan yang paling enak buat Bapak. Baik Bapak. Saya akan berburu domba untuk saya masak nanti untuk Bapak nikmati. Mudah-mudahan persembahan saya boleh membuat Bapak senang. Yakob, sini Yakob. Ya, oke sini. Sini Yakob. Aku kasih tahu. Bapakmu kan mau mati. Jadi kamu harus jadi anak sulung. Oh gitu Ibu. Iya. Jadi begini, kamu masak. Kamu nanti aku masakin. Terus aku masakin kacang merah. Nanti kasih yang kesenangan bapakmu. Nanti kamu akan diberkatin jadi anak sulung. Gitu. Tetapi begini Ibu. Esau itu kakakku adalah seorang yang berbulu badannya. Sedangkan aku ini kulitku halus dan licin. Gampang itu. Nanti aku kasih kamu pakai baju bulu domba. Kan kelihatan bulunya tuh. Ya. Pokoknya ikutinlah kata gitu. Ibu ya. Oke, udah sana. Sesudah berburu capek rasanya. Perut saya lapar.
Sepertinya saya berbau-bau masakan yang enak ini. Siapa yang masak ini ya? Baunya enak, harum sekali. Perut saya semakin lapar. Iya kakak, ini saya lagi bikin bubur kacang merah. Yakob, adikku, Iya kak. saya lapar sekali. Bolehkah saya minta kacang merah itu sedikit saja untuk betul, Kak. mengobati lapar saya? Kalau begitu boleh aja kak, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kakak bisa saya kasih bubur kacang merah itu, tapi dengan syarat hak keseluruhan kakak harus dikasihkan kepada saya. Persetan dengan hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Tidak penting bagi saya. Yang penting saat ini saya lapar, saya mau makan dan kenyang. Itu. Saya akan berikan hak kesulungan saya untuk semangkok bubur. Baik kakak, kalau kayak gitu silakan, ini sup bubur kacang merahnya saya kasih ke kakak. Silakan kak. Terima kasih. Ini siapa? Yang gitu. Bapak, duduk. Selamat malam ayah. Selamat malam, Nak. Silakan, ini masakan yang ayah pesan. Masakan kesukaan ayah, yaitu dari domba yang ayah kita pesankan untuk diburu dan dimasak. Jadi silakan ayah untuk menikmatinya. Oh iya, terima kasih, Nak. Kelihatannya sepertinya lain. Namun sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberkati kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud menyembah kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bapak, Ya. ini aku anakmu Esau. Saya minta untuk diberkati. Loh, ini lain. Tadi yang Bapak berkati siapa? Tadi Bapak sudah berkati saudaramu. Wah, berarti adik saya Yakob yang sudah Bapak berkati. Yakob, kamu akan saya bunuh. Kamu sudah mencuri hak kesulungan saya. Ya, Janjian. sudah selesai. Oke. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan pagi harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledainya dan ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu.
Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah sebuah bangsa di bumi dan akan mendapat berkat, karena kau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba.
Ini suka kata lagi. Selamat ulang tahun Komisi Bapak Pok Pesona Indah ke-30. Pelataran Tuhan, kita dipersatukan kembali. Mungkin kita masih ngantuk, mungkin kita masih berkaraoke, mandi dan lain sebagainya, tapi Tuhan panggil, yuk Komisi Bapak, mari Komisi Bapak, kita ada, yuk kita puji Tuhan di mesbah Tuhan. Hari ini kita jadikan tempat ini dalam mesbah Tuhan. Puji-pujian kita sudah kemandangkan sebagai ungkapan syukur kita. Karena apa? Kita menyadari berkat Tuhan masih menjadi milik kita. Oleh karena itu kita dipanggil Tuhan untuk selalu hidup di dalam mesbahnya untuk memuliakan Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan setiap hari. Apa yang sudah kita dengar dan kita renungkan pada hari ini akan menjadi bagian dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan berjemaat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita bersama-sama, menyertai persekutuan Komisi Bapak Pok Pesona Indah mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita bersama-sama. Amin. Bapak.